Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan lagi tutorial membuat e-learning sederhana dengan Laravel 6. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat login guru, kemudian guru bisa membuat kelas, mengolah materi. Nah, yang belum kita buat di sini adalah guru mengolah peserta kelas. Ya. Oke, kita langsung saja. Di database kita itu harusnya sudah ada tabel namanya kelas siswa. Di tabel inilah ya ada ID, kelas ID, user ID untuk siswanya, status, deskripsi, create add dan update add. Nah, di tabel inilah nantinya akan menyimpan data guru dan data kelas dan siswa yang tergabung di kelas tersebut. Kita langsung ke login guru ya. Ini saya login. Oke, saya ulangi saja. Saya klik login. Di sini saya login sebagai guru IPA. Kemudian di kelas kita klik detail. Oke, kita klik detail. Nah, di sini kan kita bisa melihat materi ya. Kita bisa melihat materi yang ada di kelas ini. Kita juga bisa menambahkan materi berdasarkan materi yang sudah ada. Nah, di sini juga kita mau buat satu lagi tambah peserta kelas. Ya, kita mau buat tambah peserta kelas. Nanti guru itu menambahkan peserta kelas berdasarkan email dari peserta tersebut. Oke, jadi nambahinnya satu-satu ya, nambahinnya satu-satu. Sebenarnya ini tergantung bagaimana kita membuat program. Boleh saja nanti nambahinnya sekaligus itu juga tidak ada masalah. Tapi di kasus ini kita akan menambahkannya satu persatu. Oke, saya langsung saja. Yang akan kita buat pertama kali berarti kita akan membuat rute dulu. Ya, kita akan buat rute. Kita buat web.php. Oke, kita akan buat rute di guru. Nah, di sini kelas materi delete, kelas materi. Oke. Kalau kita lihat rute untuk materi, kita menggunakan namanya itu adalah kelas materi ya, kelas materi. Nah, ini kita buat saja rutenya namanya kelas siswa nanti. Ya, berarti boleh di copy dari sini. Kelas form, kelas store, dan kelas delete. Tiga ini ya. Saya copy. Rute untuk menambahkan siswa ke dalam kelas ya. Oke, kemudian kita ganti jadi kelas peserta. Kelas peserta. Kemudian di sini bukan materi tapi peserta. Peserta kelas ya maksudnya. Peserta ini juga peserta. Oke, sudah selesai. 3 rute ini kita buat. Berikutnya kita akan membuat fungsinya. Ya, fungsi dari kelas peserta form. Oke, kita buka berarti guru kelas controller. Nah, di sini kita akan buat 3 fungsi. Fungsi yang pertama namanya kita copy saja ini. Kita buat satu-satu saja dulu ya. Kita buat satu dulu. Setelah ini jadi, baru kemudian ini ada ID ya. Dia akan membawa ID dari kelasnya ya. Jadi ID itu adalah ID dari kelasnya langsung. Kemudian kita lihat, kita akan buat menunya ya, kita akan buat menu dari kelas ini. Tambah materi berarti di sini ada tambah peserta kelas. Ini berarti saya buka file
namanya kelas materi form kelas detail ya. Berarti saya buka file namanya kelas detail. Kelas detail. Guru kelas detail. Oke. Sini di bagian atasnya kita copy paste saja. Kemudian kelas peserta form ID sama dengan model ID. Oke. Tambah peserta. Oh, kalau ini berarti kita tidak menggunakan parameter ID, tapi kita menggunakan parameter request. Tidak ada parameter ya, tidak ada parameter. Kita pakai request. Oke, warnanya kita bedakan. Oke, kita refresh dulu untuk lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada. Kita kasih jarak dulu ML3. Oke, sudah selesai. Begitu diklik, masuk ke guru kelas peserta form ID sama dengan 3. Nah, di sini kita akan memunculkan form untuk menambahkan form kelas untuk menampilkan inputan email dari siswa ya. Oke, saya langsung saja. Berarti di sini kan kita query dulu untuk memastikan kelasnya. Kelas sama dengan kelas. Oke, kita lihat dulu tabelnya namanya apa. Kelas materi. Oke ya, ini kan sebenarnya sama dengan ini ya, kelas materi form. Nah, sama dengan kelas materi form. Kita copy paste saja dari kelas materi form. Ini kita copy, kita pastekan sini. Oke. Nah, kemudian modelnya ini bukan model, kalau kita lihat modelnya ini kita lihat di atas ya. Ini modelnya kan dari kelas ya, ini salah. Harusnya bukan kelas, tapi modelnya adalah kelas app kelas siswa. Oh, jangan-jangan kita belum buat model untuk kelas siswa ya, sorry. Kita belum buat modelnya untuk kelas siswa. Ini kan tabelnya sudah ada kelas siswa, kita belum buat modelnya. Biasa, make model dulu. Kelas siswa. No. Oke. Ini seperti biasa, protected guarded. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Nah, kita ubah nih, ini kelas ID bener, metodenya post bener. Ini bukan materi tapi kelas peserta. Nah, ini bukan materi tapi ini adalah siswa ya, siswa. Nah, ini kita ambil dari tabel siswa. Tabel siswa, dari tabel user ya, dari tabel, karena kan siswa itu adanya di tabel user. Nah, usernya yang hak aksesnya where, ini kita hapus saja. Oke, where access sama dengan siswa. Ini kita mengambil data dari tabel user, oke, di mana hak aksesnya adalah siswa. Yang kita ambil itu adalah name dan ID. Nah, kelas materinya, kelas materi itu kita save as jadi kelas peserta. Boleh peserta, boleh siswa ya. Saya buat peserta. Oke, ini berarti bukan kelas materi tapi kelas peserta. Oke, ini udah selesai, harusnya udah tampil di sini. Oke, ada yang error di variabel materi ya, karena kita tadi mengganti ini ya. Ini kan harusnya materi. Oke, sekarang kita ganti di sini, bukan materi tapi siswa. Kita refresh. Nah, ini tadi ya yang saya maksudkan. Jadi
Kalau ini gurunya kan memilih siapa yang mau bergabung ke dalam kelas. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita maunya bukan seperti itu, tapi gurunya masukin email, mengetikkan email, nanti baru nanti sistem akan ngecek siswa itu ada atau tidak. Oke. Tapi kalau kita mau seperti ini boleh ya. Jadi ini sebenarnya tinggal hapus. Tinggal hapus saja. Seperti ini. Nah, jadi gurunya tidak perlu ngetik email, tapi gurunya milih siapa yang akan bergabung ke dalam kelas guru tersebut. Boleh juga ya, boleh saja. Tapi kan kalau siswanya ada ribuan atau ratusan, itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya caranya sebenarnya lebih enak di ketik ya. Jadi gurunya ngetik. Kita buat form email null kelas form control. Ini email. Oke, jadi nanti dia masukin email nih. Ya, saya mau lihat dulu. Oke, kita mau lihat dulu. Kita belum buat store-nya ya, metode store-nya belum kita buat ini. Kelas peserta store. Ini saya buat dulu. Function request. Oke, ini sudah. Nah, ini berarti ini tidak perlu, kita buang saja. Oke, udah tinggal kita coba email. Oke. Nah, sebenarnya ada dua cara ya. Ini bukan pilih materi, sorry, saya ganti dulu. Ketik atau masukkan email peserta. Ya, masukkan email peserta. Kemudian oke, kita refresh. Nah, sekarang kita cari data siswanya di tabel user. Contohnya Budiono ini ya. Budiono saya copy. Nah, oke, kemudian klik tombol simpan. Apa yang kita lakukan di method store ini? Oke, sekarang kita cek method store-nya. Pertama, kita pastikan, kita validasi dulu ya, wajib ya. Validasi itu wajib. Validate. Yang kita validate itu adalah kelas ID itu required, kemudian email itu juga required, kemudian selain required dia juga email ya, required dan email. Sorry, sebentar. Dipisahkan dengan ini, saya lupa. Oke, email ya, required, kemudian dia juga harus email. Nah, kemudian kita cek dulu di sini di tabel user, ada ndak email tersebut ya. User peserta sama dengan app user where access siswa where email request email. Langsung first saya cek nih, if user peserta sama dengan 0, maka saya return back ya. Saya pakai flash dulu, flash message, data peserta tidak ditemukan karena 0 ya, 0 kan tidak ditemukan, error. Oke, ini sudah nih, kita coba. Sekarang saya akan coba masukkan sembarangan seperti ini, @gmail.com. Harusnya muncul data peserta tidak ditemukan ya. Kemudian berarti di bawahnya datanya sudah pasti ada. Kalau datanya sudah pasti ada, kita cek lagi nih. Kita cek ke kelas siswa sama dengan app kelas siswa where
kelas ID. Oh sorry, ini cara yang sebelumnya saya pakai cara yang mana ya, where-nya ya. Oh ya, jadi di Laravel itu ada dua cara ya. Boleh where access, ini nama field ya, ini nama field. Ini boleh saja kayak gini ya, seperti ini boleh juga. Ini boleh sama ya. Ini juga sama where email. Nah, berarti kalau tadi saya sedang menggunakan model yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Where class ID sama dengan request class ID. Kemudian where user ID sama dengan request user peserta. Oh bukan request, sorry, dari sini ya, dari sini, bukan berasal dari request tapi berasal dari user peserta ID. Sama, kita gunakan first juga. Oke, ini saya buat ke bawah dulu biar enak kelihatannya. Ini juga sama. Oke, yang pertama kita ngecek email itu ada ndak yang punya di tabel user ya. Yang kedua kita ngecek user ID ini sudah tergabung ndak dia di kelas yang sama supaya datanya tidak double ya. Oke, nah kita buat if lagi. If kelas siswa sama dengan 0, berarti tidak ada ya. Kalau dia tidak ada, oh sorry, tidak sama dengan 0, berarti dia sudah ada. Nah, kita redirect lagi, flash peserta ini sudah tergabung di kelas yang sama. Return back. Oke, jadi kita redirect dulu nih, kita cek redirect. Oke, terakhir baru kita lanjut simpan ya, baru kita lanjut simpan app kelas siswa create. Oke, kita lihat dulu nama kolomnya apa saja di tabel kelas siswa. Ada kelas ID, user ID, status, deskripsi. Oke, saya langsung saja. User ID ini adalah user peserta ID. Kemudian kelas ID ini berarti dapat dari request ya, request kelas ID. Kemudian status misalnya 1 ya, artinya dia sudah bergabung. Deskripsinya saya kosongkan saja, deskripsi kosong. Oke. Boleh saja kita buat tanggal gabung, tidak perlu ya, kita cukup dari create add ya. Oke, ini aja udah cukup saya rasa. Kalau sudah berarti flash data sudah disimpan, return back seperti ini. Oke, udah selesai. Kita langsung coba. Saya masukkan email sembarangan tadi, muncul data peserta tidak ditemukan. Saya masukkan email si Budiono tadi, seperti ini, muncul data sudah disimpan. Saya masukkan lagi Budiono untuk kedua kalinya. Kita klik, peserta ini sudah tergabung di kelas yang sama. Oke, ini kita buat error ya, error biar warna merah maksudnya. Oke, Budiono seperti ini. Oke, ini udah selesai ya, udah selesai. Selanjutnya baru kemudian kita tampilkan back. Nah, kita akan tampilkan daftar siswa peserta itu di sini di bawah materi belajar kelas. Oke, saya langsung saja ke filenya. Itu filenya ada di kelas detail tadi. Oke, ini kelas detail model kelas materi. Oke, di sini ya, di sini. Nah, kita lihat dulu dari tabel kelas itu relasinya ke kelas materi. Nah, sekarang
dia relasinya juga has many ke kelas siswa. Seperti ini. Jadi ada relasi dari kelas materi, kemudian dari kelas siswa. Oke, di sini saya buat tabel. Kita buat titel dulu H3, daftar peserta kelas. Kemudian kita buat tabel hover, table stripped. Ini bukan T-body tapi T-hit. Ini bukan TD tapi TH. Oke. Nomor, kemudian nama, kemudian email. Oke, ini sudah. Kemudian di bawahnya baru kita buat T-body, TR. Oh sorry, belum TR ya. Langsung kita buat B for else. Oke, B for else, model. Langsung saja kelas siswa. Ya, item siswa. Nah, baru nanti di sini kita buat TR seperti biasa, loop iteration. Kemudian di sini item. Nah, kita mau nampilin nama siswanya. Kalau kita mau nampilin nama siswa, berarti dari kelas siswa harus ada relasi ke tabel user, ya, kelas siswa. Nah, relasinya adalah belongs to ke tabel user. Ini sudah, tinggal hapus saja. Nah, berarti user, baru kita buat name, ya, nama user, email. Kemudian di sini tr, oh ya, masya Allah salah saya, ini harusnya td ya, td, semuanya diapit oleh tr. Nah, gini udah benar. Kalau ini td, data tidak ada, cool span 2, sorry. Oke, simpan, kita lihat hasilnya. Trying to get an object, kita cek salahnya di mana. Di sini ya, kita cek apakah di kelas siswa itu ada user ID-nya 7. Nah, kita cek di tabel user, ada enggak user dengan ID 7? Ada, bener, dan namanya bener Budiono. Oke, sekarang kita cek kenapa dia salah. Kelas siswa, oh ini bukan, harusnya item siswa, sorry, ini salah. Oke, seperti ini. Kita coba. Nah, ini ya. Jadi ada materi belajar kelas, ada daftar peserta kelas. Sama nanti seperti ini. Ada juga satu metode untuk ngapusnya, untuk delete ya, untuk delete-nya. Kalau ini kan tidak perlu dilihat detail ya. Kalau ini kan bisa lihat detail materi. Nah, tapi kalau yang di bawahnya kan, kalau siswa kan tidak perlu detailnya. Oke, kita buat tombol hapus. Ada satu lagi aksi. Kita boleh copy paste saja dari sini ya. Oke, di sini kita buat hapus. Bukan kelas materi tapi kelas peserta. Oke, kita cek rutenya. Kelas peserta delete benar. Oke. Oh, ID-nya salah. Harusnya di sini item siswa. Nah, sekarang baru kita buat fungsi untuk hapusnya. Ya. Sini nama fungsinya adalah kelas peserta delete function. Kelas peserta delete ada ID. Kemudian kelas siswa sama dengan app kelas siswa find or fill. Oke, kemudian
kelas siswa, delete, return back, flash dulu, data sudah dihapus. Oke, sekarang kita coba tambahkan 2 siswa. Ini siswa pertama, siswa kedua kalau saya tidak salah ada namanya Budi. Peserta tidak ditemukan ya, kita cek dulu nih, lupa saya. Ini siswa di atasnya, oh Vira ya, vira@gmail.com, vira@gmail.com. Oke, data sudah disimpan. Harusnya siswanya sudah 2 orang. Seperti ini ya. Nah sekarang kita hapus nih si Vira, kita hapus. Oke, harusnya muncul konfirmasi ya. Muncul konfirmasi, Anda yakin ingin menghapus gitu maksudnya. Tambahkan saja, tinggal tambahkan di sini. On click, return, confirm, Anda yakin, seperti itu. Sama nanti di materinya juga sama, kita buat juga. Pada saat mau ngapus ada confirmnya. Oke, kita refresh. Nah ini gini. Oke, jadi sekarang guru sudah bisa menambahkan siswa ke dalam kelas yang disebut dengan peserta kelas. Kalau kita mau menampilkan kolom lain itu boleh saja ya, silakan. Misalnya kita mau tampilin kolom selain kolom tadi, kita bisa tampilkan misalnya tanggal dia mendaftar, itu bisa. Oke, misalnya kita tambahkan di sini ya. Tanggal daftar. Tanggal daftar ini tanggal siswa tersebut mendaftar ke e-learningnya ya. Berarti di sini created at, seperti ini. Oke, sama seperti di materi ya, sama seperti di materi. Oke, kalau kita mau improve lagi, boleh saja. Jadi nanti di sini pada saat kita masukkan email, nah nanti challenge lah ya, silakan nanti teman-teman coba sendiri. Pada saat diklik simpan, itu harusnya tidak langsung simpan, tapi tampil dulu detail data dari si peserta tersebut. Itu boleh ya, jadi seperti itu lebih bagus. Jadi gurunya bisa lihat dulu, benar tidak email ini milik siswanya. Nah, tapi kan untuk ini kan kita harus menambahkan kolom lagi di tabel user kita, karena kan cuman ada name, email, sama akses ya, 3 ini saja. Oke, jadi bisa nanti teman-teman tambahkan. Oke, untuk video ini saya rasa cukup dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.